بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة. اللهم إنا نسألك علم واصلح أحوالنا وأقوالنا وجميع المؤمنين بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar bab yang di beberapa buku sirah ada nomor bab kemarin nomor berapa itu 83. Hari ini kita masuk bab 84. Judulnya Awal Jum'ah Uqimat fil Madinah. Seperti tadi kita bilang sama Ryan, siapa pertama salat Jum'ah ini bukan. Ini sejarah Jum'ah di kota Al-Madinah. Karena kita semuanya tahu Rasulullah masih di Makkah. Ini berapa orang Muslim atau mungkin bilang sudah masuk agama Islam, tapi mereka tinggal di Al-Madinah. Bagaimana salat Jum'ah? Mereka sudah bisa ikut salat Jum'ah atau tidak? Rasulullah bisa salat Jum'ah di Makkah atau tidak? Ini yang kita belajar hari ini. Coba baca, Bu. Silakan. Bismillah. Salat Jumat pertama di Madinah. Ibnu Ishaq berkata bahwa Muhammad bin Abu Umamah bin Sahl bin Hunayf berkata kepadaku dari ayahnya, Abu Umamah dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik yang berkata, aku adalah penuntun ayahku, Ka'ab bin Malik ketika ia telah buta. Ya, kita baca sedikit-sedikit biar jelasin. Menuntun ya. Apa ya? Menuntun ayahnya itu. Ya. Ini lihat bagaimana baik sama orang tuanya. Sampai mana mereka sampai bisa sibuk bawa anak ke masjid. Tunggu sampai pagi, sampai selesai. Bawa lagi atau balikin lagi ke rumah. Itu di dalam riwayat hadis ini, Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik itu ada berapa riwayat hadis diriwayatkan dari ayahnya. Dia bilang seperti ini, saya menuntun ayah saya ke masjid, saya menuntun ayah kemana-mana. Itu orangnya baik luar biasa. Ada nanti kita belajar di buku Riyadhus Shalihin, ada hadis juga, hadis yang panjang itu waktu Rasulullah tidak bicara sama Ka'ab bin Malik. Ini satu orang namanya Ka'ab bin Malik yang ceritanya nanti itu ceritanya panjang, nanti kita belajar di Riyadhus Shalihin. Maksud saya di sini ini lihat anaknya baik sampai mana. Itu bertahun-tahunan. Kita kalau ada hal seperti ini, ayah, ibu kadang-kadang sakit, kita mulai bosan. Beda orangnya, tapi juga harus dari dalam hati kita ikhlas. Jangan mulai keluarin kata-kata yang buruk atau mulai kayak tidak ridha atau mungkin kamu lihat, wah kenapa dia punya 5 anak, kenapa sama saya aja? Enggak, ini bahalamu untuk akhirat. Kamu mau tambah atau mau kurangi? Lanjut, Ya. Jika aku keluar bersamanya untuk sholat Jumat, kemudian ia mendengar azan di Madinah, ia berdoa untuk Abu Umamah. La ilaha illallah. Ini lihat orangnya juga bagaimana. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu sudah jadi buta. Di cerita tadi anaknya ini Abdurrahman. Dia bilang, saya tadi namanya apa? Menantan ya kan, Bu? Ya, menuntun ayah. Menuntun ayah. Oke, selama waktu dia jadi buta. Ada di riwayat lain waktu dia jadi buta. Di sini ada atau tidak? Tidak ada ya kan, kayak Ada. kita. Ada, oke. Hasilnya dari ini kita lihat bagaimana Ka'ab bin Malik umurnya sudah tua, buta, tapi waktu dengar azan dia pergi. Itu setelah Rasulullah datang, tapi orangnya setiap waktu pergi ke masjid dia ingat Sa'ad bin Man itu siapa itu? Sa'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah.
As'ad bin Zurarah, kalau kita masih ingat sedikit minggu kemarin, kita bilang ini orang yang pertama atau orang yang dari 12 orang atau 11 orang yang datang Bai'atul Aqabah pertama. As'ad bin Zurarah ini orang yang pertama ketemu Rasulullah kemarin. Sebelumnya musim yang sebelumnya masih 6 orang. Belum ada perjanjian. Ini As'ad bin Zurarah. Kenapa? Ya, ini anaknya mau tahu kenapa ayah saya selalu doa kepada As'ad bin Zurarah. Coba baca, Bu. Ya. Ia berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Ayahku Ka'ab bin Malik berbuat seperti itu dalam beberapa waktu. Jika ia mendengar azan untuk sholat Jumat, ia berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah dan memintakan ampunan untuknya. Aku bertanya kepada diriku, demi Allah, ayahku telah lemah. Kenapa aku tidak bertanya kepadanya, mengapa jika ia mendengar azan Jumat, ia berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Masya Pada Allah, bagus. Ini lihat, anak orang ini juga anak baik. Tidak dengar, diam aja. Saya mau tahu kenapa selalu doa. Juga lihat Ka'ab bin Malik juga selalu doa kepada As'ad bin Zurarah. Itu biar kita faham kenapa mungkin yang hadir di sini kadang-kadang kita baca Fatihah ke Al-Jailani, ke fulan yang sudah meninggal. Mungkin kita bilang ini sudah orang wali. Itu masuk, itu dalilnya seperti ini. Karena mereka yang pertama yang melakukan hal seperti ini seperti contoh kita bilang majlis yasinan atau maulid atau acara umum atau tahlilan, itu mereka jadi kayak balasan dari kita, kita ucapin nama mereka atau ucapan nama mereka di doa-doa kita. Ini Ka'ab bin Malik karena itu sunnah, bukan ini wajib dari Rasulullah, agama Islam. Tapi Rasulullah masih Ka'ab bin Malik masih doa kepada As'ad bin Zurarah. Kenapa? Karena dia orang pertama yang bantu jemaah muslimin bikin jemaah. Jadi kita harus seperti ini. Saya lagi doa. Jangan lupa orang tua, karena orang tua yang karena mereka saya bisa datang ke dunia. Berarti saya doa ke orang tua. Guru saya yang saya belajar sama beliau, belajar agama atau belajar ilmu syar'i atau seluruh ilmu. Doa orang yang bantu kamu. Mungkin kamu duluan Ustaz biasa dia bantu sampai buka pondok atau lembaga atau walhasil orang yang membantu kita walau bukan tadi bilang apa bikin pondok, enggak, mungkin bantu karena suamimu meninggal dia bisa bantu anakmu, ya kita harus ada doa. Itu kayak bilang tanda syukur kepada atau bersyukur kepada orang yang membantu kita. Ini lihat sudah Rasulullah datang bikin Jum'ah yang pertama, ya Jum'ah di Masjid Quba yang pertama, itu Jum'ah yang pertama dari Rasulullah. Padahal ada Jum'ah sebelumnya itu dari As'ad bin Zurarah. Tapi Ka'ab bin Malik masih doa kepada As'ad bin Zurarah. Anaknya ini bagaimana? Anaknya baik. Karena agama ini minta ampunan kepada As'ad bin Zurarah, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Tanya, coba ha? Pada suatu hari Jumat, aku keluar bersama ayah. Dan ketika ayah mendengar azan Jumat, ia berdoa untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Aku bertanya kepadanya, Ayah, kenapa As'ad bin Zurarah? Ayah berkata, anakku, Abu Umamah As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali yang mengadakan sholat Jumat untuk kita di Madinah, di Hazm an-Nabit, di tanah berbatu Bani Bayalah yang bernama Naqi al-Hizamat. Betul. Ini satu kampung, tapi namanya susah sama kita. Seperti di sini kalau orang Arab masuk, ayo kasih nama kampung fulan, ini susah sedikit. Ini sama, tapi hasilnya ini orang yang pertama kita bikin Jumat. Atau dia yang membimbing kita bikin Jumat. Di mana tempatnya? Di Al-Madinah maksudnya. Di kota Al-Madinah, bukan di Makkah. Di Makkah Rasulullah ada.
Tapi di Al-Madinah. Fi Hizam al-Bait, Hizam al-Nabit, tempatnya, kampungnya. Terus dia bilang min Harrat Bani Bayadha. Bani Bayadha itu seperti daerah. Kampung namanya Hizam al-Nabit. Daerahnya namanya Bani Bayadha. Bani Bayadha itu artinya keluarga fulan Bayadha. Itu kadang-kadang kalau kita lihat di sini juga di Indonesia juga kadang-kadang kita lihat di satu arah atau dari satu tempat beberapa rumah itu anak fulan atau turunan fulan kayak dekat. Orang Arab kadang-kadang satu kampung itu balikin atau ikut keluarga ya. Jadi kalau mereka nikah itu di dalam satu kampung jadi namanya ikut nama keluarga yang keluarga besar di kampung tersebut. Di sini namanya Banu Bayadhah, yuqalu laha Naqi'ul Khadumat. Tempatnya yang luas lagi itu Naqi'ul Khadumat. Hasilnya di satu kampung keluar atau di luar Al-Madinah. Di luar Al-Madinah itu bukan seperti sekarang Masjid Rasulullah, enggak. Di luar yang kota dulu. Di luar kota dulu. Sekarang sudah masuk semuanya. Ini kalau kita lihat Masjid Nabi Muhammad SAW sama Al-Baqi', mereka itu jadikan tanda Rasulullah waktu mereka tanya salat 2 rakaat itu yang kedua, salat Rasulullah kalau salat rahasia enggak ada suara itu panjangnya selama itu atau lama berapa menit atau berapa detik gitu. Tanyaan kepada satu orang sahabat, dia bilang, ya kalau rakaat pertama kayak seperti saya bisa pergi dari Masjid Rasulullah ke Al-Baqi'. Kita sekarang lihat Al-Baqi' di mana? Al-Baqi' sudah keluar dari masjid langsung ke Al-Baqi'. Ya berarti dulu enggak jauh, dulu mereka lihat jauh. Hasilnya mereka di luar tempat yang sekarang kita bilang Masjid Rasulullah sama rumahnya, karena dulu Masjid Rasulullah dan rumahnya di satu tempat. Sampai kita lihat itu Ar-Raudhah atau tempat makam Nabi Muhammad SAW itu aslinya di kamarnya, di kamar Nabi langsung, di dalam rumahnya langsung. Nabi sudah masukin di masjid. Oke. Tanyaan yang kedua, kamu berapa orang? Waktu mulai Jumat, dia bilang 40 orang. 40 orang itu yang madhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bilang, wah berarti sahabat mulai Jumat atau mulai salat Jumat setelah mereka jadi 40 orang. Sebelumnya enggak ada. Masih 30 orang, masih 15 orang, 35, 38. Setelah mereka jadi 40, baru mereka mulai salat Jumat. Coba baca, Bu, lanjut. Ibnu Ishaq berkata bahwa Ubaidillah bin Al-Mughirah bin Mu'aikib dan Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berkata kepadaku, As'ad bin Zurarah berjalan bersama Mus'ab bin Umair menuju rumah Bani Abdul Ashhal dan rumah Bani Zafar. Sa'ad bin Mu'az bin An-Nu'man bin Umru'ul Qais bin Zaid bin Abdul Ashhal adalah anak bibi As'ad bin Zurarah. Nah, dilihat itu siapa ini? Ibnu Ishaq, dia bilang maksudnya ada berapa orang atau turunan As'ad bin Zurarah. Mereka datang ke rumah atau datang ke As'ad bin Zurarah. Fadakhala bihi haitan. Terus itu waktu baca lanjut. Kemudian As'ad bin Zurarah bersama Mus'ab bin Umair masuk ke salah satu kebun milik Bani Zafar. Nah, ini masih sudah selesai cerita Jumat, sudah selesai tadi. Ayah menjawab 40 orang, sudah cerita Jumat di situ. Di sini sudah masuk di bab yang berikutnya. Tapi karena tadi bilang buku kamu kayak lama, tidak kasih judul Islam Sa'ad bin Mu'ad wa Usaid bin Hudayr. Di sini cerita baru. Sa'ad bin Mu'ad ini orang sahabat yang mulia, dan Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr itu bagaimana cara masuk agama Islam?
Ceritanya ini tadi. Bagaimana mereka masuk satu kebun. Siapa itu? Yang tadi sebut namanya As'ad bin Zurara wa Mus'ab bin Umair wa berapa teman sahabat itu masuk ke satu tempat itu namanya apa? Kebun, ya kan? Kebun. Fadakhala bi ha'itan min hawaiti Bani Dhafar. Mereka masuk di situ bicara. Sama siapa? Sama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu orang yang Ansar. Orang yang tinggal di Al-Madinah. Mus'ab bin Umair kita kemarin tahu Mus'ab bin Umair datang dari Makkah. Berarti istilah sekarang mereka bilang orang asing, ya kan? Tinggal di Makkah. Mereka masuk biar baca Al-Quran, belajar karena masih juga belum bebas di Al-Madinah, belum bebas 100%. Oke, terus juga kalau Ibnu Ishaq berkata, nama Zafar ialah Ka'ab bin Al-Haris bin Al-Hazrat bin Amr bin Malik bin Al-Aus. ini tambahan, ya kan, tambahan karena dia bilang mereka masuk kebun Bani Zafar. Ini siapa Zafar? Tapi hasilnya satu tempat biar kita bilang baca, ingat Allah Ta'ala juga belajar agama-agama Islam. Lanjut. Kebun tersebut terletak di sumur yang bernama Sumur Marok. Kemudian As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair duduk di dalamnya. Orang Madinah yang telah masuk Islam berkumpul kepada keduanya. Ketika itu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Huzair adalah pemimpin di kaumnya di Bani Abdul Ashhal. Oke, sebentar. Di sini biar kenapa kita baca sejarah atau mau tahu sirah Sa'ad bin Mu'adz wa Usaid bin Hudair. Ini mereka ya orang yang mulia, mungkin kita bilang mulia, penjabat atau tadi bilang pemimpin di kaumnya. Jadi Sayyidina Mus'ab atau As'ad bin Zurarah juga berharap ini mereka masuk agama Islam. Kenapa? Karena kalau dua orang masuk agama Islam pasti semuanya kaumnya bisa ikut. Ya, ceritanya ini jadi kita harus tahu ceritanya bagaimana, juga harus kita paham bagaimana pikiran mereka. Kalau Allah Ta'ala kasih hidayah, sudah dapat. Kalau tidak, lasta alaihim bimusaitir. Innaka la tahdi man ahbabt. Ini langsung dengar mereka bilang sudah kita masuk agama Islam. Abu Jahal berkali-kali, Al-Walid bin Mughirah berkali-kali dengar Rasulullah. Mereka dengar bacaan Al-Quran, mereka tapi enggak mau. Sudah. Allah Ta'ala tidak kasih hidayah. Allah Ta'ala mengunci kepada hati. Khatamallahu ala qulubihim, ala sam'ihim, ala absarihim, ghishawa. Sudah tidak bisa. Tapi di sini mereka sudah kasih, Allah Ta'ala kasih hidayah. Coba lihat ceritanya aneh ya sedikitnya. Kenapa mereka kaya marah? Kenapa kamu datang dari sana ke sini? Kamu mau hancurin keluarga kita? Lalu itu bicaranya luas. Mus'ab bin Umair, hasilnya Mus'ab bin Umair bilang sama beliau, wahai Sa'ad bin Mu'adz, kamu orang baik, orang punya akal. Coba dengar saya bilang apa, ucapan saya apa, ilmu saya apa, baca apa. Kalau kamu terima, sudah alhamdulillah. Kalau tidak, kita diam. Dia bilang ini benar. Ini bicara yang bagus. Saya dengar dulu. Dengar sampai selesai. Bilang bagaimana caranya kalau ada yang mau masuk agama Islam. Langsung otomatis. Oke, coba baca. Ini hasilnya seperti ini. Juga Usaid bin Hudair sama. Tapi di ceritanya itu yang pertama datang Sa'ad bin Mu'adz, itu mereka lagi duduk, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair lagi lihat mereka masuk, bicara dua-duanya. Ini mereka datang ke sini. Ayo, silakan. Sabah al-khair. Oke. Mereka lagi santai. Kita bilang lihat mereka masuk kayak ini kayak ada rasa seperti sekarang kita bisa bilang ini orang asing datang ke tempat kita mau apa, kenapa datang, ya bilang sama beliau, ayo wahai Sa'ad, ayo pergi, melarang mereka. Waktu Sa'ad bin Mu'adz datang, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah
jawaban mereka caranya baik. Juga itu harus kita paham cara dakwah seperti bagaimana. Bilang sama dia, Sa'ad bin Mu'adz, kamu orang yang punya akal, kamu orang yang baik, coba dengar kita. Dia bilang, oke, setuju, saya dengar. Setelah dia dengar, langsung balik berubah wajahnya. Sampai Usaid bin Hudzair bilang, wah, waktu saya lihat Sa'ad bin Mu'adz, saya paham sudah dia berubah. Ini setelah agama Islam, setelah masuk agama Islam, dia kasih tahu. Wajahnya berubah. Bilang sama Sa'ad bin Mu'adz, melakukan apa? Dia bilang, ya mereka baik. Tidak ada apa-apa ya. Tapi dia bilang, saya sudah lihat dari wajahnya sudah berubah. Ya, biarin, saya pergi aja sendiri ke sana. Pergi ke sana, juga mereka bilang sama beliau seperti yang bilang sama Sa'ad bin Mu'adz. Kamu bisa dengar kita dulu. Coba baca ceritanya. Kalau ada tambahan, insya Allah saya bantu tambah, Bu. Lanjut yang tadi ya, Syekh ya. Lanjut ceritanya dari itu. Keduanya musyrik seperti agama kaumnya. Hmm. Jika keduanya mendengar kedatangan Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Usaid bin Hudzair, semoga engkau tidak mempunyai ayah. Pergilah engkau kepada dua orang yang datang ke perkampungan kita untuk menipu orang-orang lemah kita. Ini semoga kamu tidak punya ayah. Itu apa? Artinya itu kata orang Arab kalau mau mencaci maki sama kamu, ya bilang menghina kamu biar kamu keluarin semangat ya. Terus lanjut, Laranglah keduanya dan cegah keduanya dari memasuki perkampungan kita. Seandainya As'ad bin Zurarah tidak termasuk orang kita seperti yang engkau ketahui, maka cukup aku saja yang menangani masalah ini. Ya, ini lihat bagaimana caranya. Seperti sekarang. Kalau keluarga, ya ini keluarga kamu pergi aja. Tidak enak kalau saya. Terus lanjut, Dia anak bibiku dan aku tidak berani berhadapan dengannya. Zaid bin Hudzair mengambil tombaknya kemudian pergi kepada As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Ketika As'ad bin Zurarah melihat kedatangan Usaid bin Hudzair, ia berkata kepada Mus'ab bin Umair, orang ini pemimpin kaumnya datang kepadamu, maka jujurlah engkau kepada Allah dalam menghadapinya. Ini lihat, jujur engkau kepada Allah Ta'ala. Itu katanya ringkas, tapi juga saya mau bantu orang, harus saya jujur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, bantu saya biar saya aja atau ngarik atau keluarin fulan dari hal yang buruk. Itu kita kadang-kadang tidak ada hal ini, jujur sama Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada pikiran duniawi, ya biar saya dekat ke fulan ini kaya, biar saya tamanin fulan, biar saya bisa ketemu fulan, jadi tidak bisa. Ini lihat nasihatnya apa? Bilang sama Mus'ab, wahai Mus'ab. As'ad bilang sama Mus'ab bin Umair, wahai Mus'ab, ini orangnya yang membimbingnya kaumnya. Kamu harus jujur kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Biar bisa keluarin orang tersebut dari syirik itu. Terus Mus'ab bin Umair pasti ahli ikhlas. Mus'ab bin Umair itu kalau kita kasih istilah harian, ini lulus di sekolah Rasulullah. Belajar ikhlas. Juga lulus dari atau belajar sama Rasulullah langsung. Kita kalau kapan kita senang kalau dapat guru, wah ini guru belajar sama Syekh Fulan yang mulia. Ini juga Sayyidina Mus'ab bin Umair lulus atau belajar sama Rasulullah. Bagaimana jawabannya? Coba lihat, Mus'ab bin Umair berkata, jika ia duduk, aku akan bicara dengannya. Usaid bin Hudzair berdiri di depan As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair dengan marah. Sudah. Itu seperti tadi bilang, karena mereka tadi diskusi, kenapa mereka datang ke sini? Datang tapi dalam keadaan marah. Tapi lihat, karena Mus'ab bin Umair jujur sama Allah Ta'ala, coba jawabannya apa? Melakukan apa? Ia berkata, kalian berdua datang kepada kami hanya untuk menipu orang-orang lemah kami. Ini siapa? Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudzair. Ini Usaid bin Hudzair bilang sama Mus'ab dan As'ad bin Zararah. Terus? Pergilah kalian berdua dari tempat kami, jika kalian berdua mempunyai keperluan.
Mus'ab bin Umair berkata kepada Usaid bin Hudzair, "Kenapa engkau tidak duduk kemudian mendengar ucapanku? Jika engkau menyukainya, engkau menerimanya. Jika engkau tidak menyukainya, maka tahanlah dari dirimu apa yang tidak engkau sukai." Usaid bin Hudzair Ini berkata, bagaimana jawab ini? Jawab baik sekali. Jawab orang yang punya fikir, punya akal, punya tujuan ke akhirat. Juga paling banyak di hidup kita, kalau ada jawab seperti ini, banyak khilaf atau masalah yang di antara kita, walau jamaah muslim, kadang-kadang sufi sama salafi atau macamnya. Kalau kita bisa dengar dalam keadaan seperti ini, bisa perbaiki. Tapi enggak, mereka ini sudah musyrik. Tidak boleh saya bicara sama beliau. Dengar saya, kamu bilang saya musyrik, ayo dengar biar saya jelasin. Enggak mau. Tapi ini lihat Mus'ab bin Umair, syarahnya baik. Bilang sama beliau, kalau kamu suka, kalau tidak, kita berhenti. Sudah, itu aja. Diam. Lanjut, ha? Usaid bin Hudzair berkata, "Engkau berkata benar." Hmm. Usaid bin Hudzair menancapkan tombaknya di tanah dan duduk kepada As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Kemudian Mus'ab bin Umair menjelaskan Islam kepada Usaid bin Hudzair dan membacakan Al-Quran kepadanya. Terus? As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair berkata, seperti diriwayatkan darinya, "Demi Allah, kami melihat Islam pada wajah Usaid bin Hudzair." Ini efek apa, akibat apa? Kejujuran Sayyidina Mus'ab. Karena niatnya mau bantu. Bilang sama beliau, dengar. Setelah dia dengar, baca, kasih cerita Islam, agama Islam itu, agama Islam ini, adabnya ini, akhlaknya ini. Ya, sebentar. Terus sampai akhir. Langsung dia mulai berubah. Artinya apa? Ya kayak ini agama bagus, saya harus ikut. Mereka bisa lihat di wajahnya berubah itu. Lanjut, ha? Wajahnya bersinar dan ia terlihat ramah. Usaid bin Hudzair berkata, "Sungguh indah dan menawan perkataan ini. Apa yang kalian kerjakan jika kalian ingin masuk ke dalam agama ini?" Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah berkata kepada Usaid bin Hudzair, "Engkau mandi, bersuci, membersihkan pakaianmu, kemudian bersaksi dengan kesaksian yang benar, kemudian sholat." Usaid bin Hudzair pun berdiri untuk mandi, membersihkan pakaiannya, bersaksi dengan kesaksian yang benar, kemudian sholat 2 rakaat. La ilaha illallah. Ini Usaid bin Hudzair, saya sudah pernah kasih ceritanya di sini. Itu orang yang baca Al-Quran. Ini setelah masuk agama Islam, ya. Ini orangnya setelah masuk agama Islam, setelah Rasulullah datang, dia satu hari punya anak seperti ini, masih kecil, bisa jalan dekat. Dia waktu baca Al-Quran, anaknya lagi dekat kuda. Tapi waktu baca Al-Quran, kudanya itu bergerak. Dia takut kuda kena anak. Jadi diam. Terus kudanya itu diam, tidak bergerak lagi. Baca lagi, kudanya balik lagi. Itu takut dia kena anak lagi, diam. 2 kali, 3 kali. Setelah 3 kali, dia keluar. Lihat kudanya kenapa, ada apa. Lihat ada awan di atas rumahnya sendiri aja. Waktu paginya, pergi ke Rasulullah SAW. Bilang sama Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya kemarin baca tadi malam saya baca ceritanya gini. Rasulullah bilang sama beliau, itu malaikat datang atau tilka as-sakinah. As-sakinah nazalat tastami'u qira'ataka. Artinya malaikat datang dengar atau mendengar bacaanmu. Ini Usaid bin Hudzair yang ceritanya ini. Maksud saya dari ini juga mereka luar biasa. Setelah masuk agama Islam, tidak ada yang masih kurang. Mereka masuk benar-benar. Lanjut, ini sudah masuk agama Islam. Terus Usaid bin Hudzair lagi fikir, wah ini saya dapat hal yang bagus, dapat rezeki yang baik. Seharus Sa'ad bin Mu'adz juga dia pergi atau bilang sama mereka, ini ada teman saya yang Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu kalau dia bisa masuk agama Islam, kamu bisa bantu beliau biar masuk agama Islam, ayo coba.
Saya pergi, suruh datang ke sini. Tapi dalam cara yang mungkin bilang apa? Tidak jelas. Coba itu bilang apa? Usai menjalankan itu semua, Usaid bin Hudzair berkata kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, sesungguhnya aku mempunyai pengikut yang banyak sekali. Jika aku mengikuti kalian berdua, pasti tidak ada seorang pun dari kaumku yang tidak mengikuti agama kalian berdua. Sekarang juga aku akan kirim Sa'ad bin Mu'az kepada kalian berdua. Masya Allah, Masya Allah. Ini tadi datang mau melarang mereka, melarang Sa'ad dan Mus'ab bin Umair. Datang melarang. Sekarang pergi da'i ila Allah Ta'ala. Berapa menit itu? Tidak berjam-jaman. Menit, berapa menit aja. Dan tadi datang jahat, sekarang balik lagi da'i ila Allah Ta'ala. Ya, al-qulub itu hati kita di antara tangan Allah Ta'ala. Bisa berubah dalam 1 menit, 1 detik. Sampai kita jangan lihat ini ahli neraka atau fulan ahli ini atau itu. Enggak. Di dalam 1 menit bisa berubah. Ini tadi ceritanya kita semuanya dengar. Ceritanya datang mau melarang. Terus setelah mandi, setelah masuk ke agama Islam bilang, ini ada teman saya. Coba lanjut ceritanya apa? Usai berkata begitu, Usaid bin Hudzair mengambil tombaknya, kemudian pergi kepada Sa'ad bin Mu'az dan kaumnya yang ketika itu sedang duduk di balai pertemuan mereka. Ya, sedang duduk. Mereka tidak pergi. Artinya berapa menit? Tapi langsung dengar ucapan agama Islam atau ucapan syahadat Allah ilallah, mandi, bersihin bajunya. Itu berapa menit itu? Baju pasti mereka bisa siap-siap kasih baju yang bagus. Juga pergi mandi itu bisa berapa menit? Mungkin bilang 1 jam. Setelah balik, terus mereka langsung juga bisa lihat, wah ini berubah. Coba lihat. Melihat kedatangan Usaid bin Hudzair, Sa'ad bin Mu'az berkata, aku bersumpah bahwa Usaid bin Hudzair datang kepada kalian dengan wajah yang berbeda dari sebelumnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sinar agama Islam bagaimana bisa muncul di dalam badan, di dalam wajah orang yang masuk agama Islam. Subhanallah, Masya Allah. Lanjut, Ketika Usaid bin Hudzair tiba di balai pertemuan tersebut, Sa'ad bin Mu'az bertanya kepadanya, apa yang telah engkau kerjakan? Usaid bin Hudzair berkata, aku telah berbicara dengan kedua orang tersebut. Demi Allah, aku lihat keduanya tidak membahayakan, dan aku telah melarang keduanya. Keduanya berkata, kami kerjakan apa yang engkau sukai. Aku mendapat informasi bahwa Bani Harith. Sebentar, aku mendapat informasi itu cara keluarin semangat dari orang Arab. Kasih hal-hal yang dia cemburu atau marah, biar dia mau saat ini datang ke mereka. Tapi kalau bilang sama beliau pergi melarang, pasti saat bilang enggak mau. Tapi kasih hal itu dalam bahasa Arab namanya hila. Cara yang keluarin semangat atau marah datang kepada mereka. Kenapa kamu bilang seperti itu? Namanya apa? Enggak tahu dalam bahasa Indonesia. Tapi hasilnya dia bilang, dapat konfirmasi apa itu? Aku mendapat informasi bahwa Bani Harithah pergi kepada As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya. Mereka mengetahui bahwa As'ad bin Zurarah tadi kita bilang, ini As'ad bin Zurarah dekat atau kerabat sama tadi Sa'ad bin Mu'adz. Itu anak bibinya. Dia kasih waktu dia datang, tidak ada cerita seperti itu. Tapi bilang sama Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad itu tadi dapat konfirmasi dari Bani Harithah, mereka mau membunuh Sa'ad bin Zurarah, As'ad bin Zurarah. Itu langsung marah, ini saudara kita, ini teman kita, ini keluarga kita, tidak mungkin. Saya mau pergi ke sana. Coba. Mereka mengetahui bahwa As'ad bin Zurarah adalah anak bibimu. Oleh karena itu mereka ingin membatalkan perjanjian denganmu. Ya, oke. Itu mungkin kita bilang mancing ya kan, bahasa Indonesia bilang mancing biar bisa Sa'ad bin Mu'adz pergi ke sana. Terus baca. Sa'ad bin Mu'az marah dan khawatir akan tindakan Bani Harithah seperti diceritakan Usaid bin Hudzair. Ini orang Arab tidak suka. Kalau saya memimpin satu keluarga,
terus ada yang ganggu satu rakyat di bawah saya, di orang Arab itu lihat ini apa salah besar, aib sekali. Ini kenapa melakukan ini? Kenapa kamu membimbing mereka tidak bisa melindungi temanmu? Jadi Sa'ad bin Mu'adz tidak lihat agamanya, atau dia muslim atau tidak. Enggak, ini dari keluarga kita, dari kampung kita, dari suku kita, harus saya pergi terus. Coba, ha? Kemudian ia mengambil tombak dari tangan Usaid bin Hudzair sambil berkata, "Demi Allah, aku melihatmu tidak berbuat apa-apa." Usai berkata seperti itu, Sa'ad bin Mu'az pergi kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Ketika Sa'ad bin Mu'az melihat keduanya tenang-tenang saja, ia sadar bahwa Usaid bin Hudzair menginginkan dirinya mendengar langsung ucapan Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Ya, karena Sa'ad bin Mu'adz waktu datang lihat mereka tidak apa-apa, tidak bergerak, tidak takut. Baru sadar, ini berarti tadi Usaid itu menipu saya, biar saya dengar. Coba, ha? Lanjut. Sa'ad bin Mu'az Itu boleh atau tidak? Hal yang seperti ini. Ini lihat, tapi nanti kita jelasin. Lanjut, ha? Sa'ad bin Mu'az berdiri di depan keduanya dengan emosi. Sa'ad bin Mu'az berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Hai Abu Umamah, demi Allah, jika di antara kita tidak ada hubungan kekerabatan, engkau tidak menginginkan ini dariku. Kenapa engkau membawa sesuatu yang kita benci ke dalam perkampungan kita?" Sebelum itu, As'ad bin Zurarah telah berkata kepada Mus'ab bin Umair, Hai Mus'ab, demi Allah telah datang kepadamu seorang pemimpin yang mempunyai pengikut yang banyak. Seperti tadi ya, ceritanya seperti tadi. Artinya kamu jujur. Nah, coba lanjut. Jika ia mengikutimu, mereka semua pasti mengikuti langkahnya. Mus'ab bin Umair berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, "Bagaimana kalau engkau duduk sebentar kemudian mendengar ucapanku? Jika menyukainya dan tertarik kepadanya, engkau menerimanya. Jika engkau tidak menyukainya, kami singkirkan darimu apa saja yang tidak engkau sukai." Terus lanjut. Sa'ad bin Mu'az berkata, "Engkau berkata benar." Sa'ad bin Mu'az menancapkan tombaknya ke tanah, lalu duduk. Kemudian Mus'ab bin Umair menawarkan Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran kepadanya. Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah berkata, "Demi Allah, kami lihat Islam di wajahnya sebelum ia berbicara, karena wajahnya terlihat bersinar dan ramah." Sa'ad bin Mu'az berkata, "Apa yang kalian perbuat jika kalian ingin masuk Islam dan masuk kepada agama ini?" La ilaha illallah. Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah berkata, "Engkau mandi, membersihkan diri, mencuci bajumu, bersaksi dengan kesaksian yang benar dan sholat." Kemudian Sa'ad bin Mu'az berdiri, lalu mandi, membersihkan bajunya, bersaksi dengan kesaksian yang benar dan sholat 2 rakaat. Usai menjalankan itu semua, ia mengambil tombaknya, kemudian pergi kepada balai pertemuan kaumnya dengan ditemani Usaid bin Hudzair. La ilaha illallah. Jadi dua-duanya sudah masuk agama Islam ya. Itu karena jujur atau kejujuran dari siapa itu? Sayyidina Mus'ab bin Umair. La ilaha illallah. Mereka luar biasa. Kita kadang-kadang mau membela atau bantu orang yang kita ini baik, mau ajak ke agama Islam, masih ada proses. Kita tunggu kadang-kadang 1 tahun, 2 tahun, kita ngajarin sedikit, takut dia hilang. Tapi ini mereka enggak, ini berapa menit bisa berubah pikirannya, i'tikadnya berapa menit, karena itu jujur. Itu yang kita harus, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Harus kamu jujur. Ibadahmu jujur, salatmu jujur, ngajar, belajar itu harus jujur. Itu jujur benar-benar dari dalam hati. Orang yang sifatnya seperti itu bisa cepat dapat yang dia mau. Saya mau hal duniawi, lihat ada berapa orang masya Allah ikhlas, terus selalu dapat. Setelah 2 tahun, 3 tahun dapat rumah, dapat istri, dapat mobil, ya sudah dapat harta. Karena dia jujur sama tujuannya. Mau akhirat, saya mau hafal Al-Quran, tapi dalam ayat santai aja. Bisa
berapa tahun, 10 tahun belum selesai. Tapi kalau kamu jujur, bisa 2 tahun, 1 tahun, bisa. Saya kasih cerita perempuan yang kemarin kita bilang di Gaza, di Palestina. 100 tahun umurnya. 100 tahun, tapi karena dia jujur mau hafal Al-Quran, dapat setelah 2 tahun selesai. Setelah selesai, wafat. Itu ada yang bilang 2 bulan. Setelah selesai 30 juz, baru wafat. Itu kalau ada sifat jujur di antara kita, semuanya perbuatan atau buatan kita, atau mungkin bilang amal kita, bisa lanjut. Tapi kalau ya santai aja, besok lusa ya, tunda, itu bahaya. Lihat ini, dari cerita ini, bagaimana mereka bisa berubah hati mereka dari orang kafir ke orang muslim. Terus ceritanya sudah selesai, Syekh? Belum. Apa itu yang belum? Coba kita lihat bagaimana keadaan mereka setelah balik ke kaumnya. Coba, Bu, lanjut kalau. Ketika kaumnya melihat kedatangan Sa'ad bin Mu'az, mereka berkata, kita bersumpah bahwa Sa'ad bin Mu'az datang kepada kalian tidak dengan wajah sebelumnya. Ya, sama. Dua-duanya sampai bisa berubah wajahnya. Itu bukan harian. Jangan kita pikir, Syekh ini proses seharian. Enggak. Mereka lagi nunggu. Seperti 1 jam, 2 jam, 3 jam aja mereka lagi nunggu. La ilaha illallah. Terus karena dia masuk dalam keadaan jujur sama Allah Ta'ala, bisa wajahnya berubah, bersinar. Kita ada berapa orang, ini semuanya kita ini. Jangan lihat ini, oh Syekh Faisal wajahnya bersinar. Ini lampu, karena lampu. Kita enggak. Bersinar itu mereka lihat bagaimana. Dalam 1 menit, 5 menit, 10 menit bisa berubah. Itu tandanya orangnya jujur. Sinar yang kita cari di wajah orang muslim bisa efeknya apa? Bacaan Al-Quran, bacaan yang jujur itu. Juga salat lail, akhir lail, qiyamul lail, itu sampai bisa lihat wajahnya. Subhanallah, itu kalau lihat orang ahli ibadah malam atau siang, ahli zikir, itu bisa muncul di wajahnya. Tapi ini karena mereka bersih, karena mereka berubah agama atau masuk agama Islam dalam keadaan ikhlas, langsung muncul di wajahnya. Lanjut, mereka bisa lihat. Siapa yang lihat ini? Ini orang kafir. Bisa lihat wajah orang Muslim ini, wajahnya berubah atau beda sama yang tadi dia pergi. Terus lanjut, falamma waqafa alaihi, terus Ketika Sa'ad bin Mu'az telah tiba di tempat kaumnya, ia berkata kepada mereka, hai Bani Abdul Ashhal, bagaimana pendapat kalian tentang diriku? Mereka menjawab, engkau pemimpin kami, orang yang paling baik pendapatnya, dan orang yang paling baik pertimbangannya. Sa'ad bin Mu'az berkata, sesungguhnya perkataan orang laki-laki dan wanita kalian haram bagiku hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi dai ya kan sama kaumnya. Caranya keras. Tadi mereka baik sama beliau, lembut, bilang sama beliau, ayo kamu dengar kita, kalau kamu suka ya oke, kalau tidak ya kita bisa pergi. Tapi dia datang balik ke kaumnya dalam cara yang keras. Semuanya laki-laki, perempuan, kalian tidak boleh. Maksudnya ini haram, bukan maksud haram. Haram maksudnya saya tidak bicara sama mereka. Ya sampai kamu masuk agama Islam. Langsung mereka semuanya ikut karena ini yang membimbing mereka. Langsung masuk agama Islam. Terus Kaumnya berkata, demi Allah, pada sore itu tidak tersisa orang laki-laki dan orang perempuan, melainkan semua masuk Islam. As'ad bin Zurarah. Itu biar kita paham kenapa kita baca atau belajar sejarah Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair. Karena setelah mereka masuk agama Islam, kaumnya semuanya ikut. Terus lanjut, waraja'a As'ad wa Mus'ab ila, terus As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair pun pulang ke rumah As'ad bin Zurarah. Mus'ab bin Umair menetap di rumah As'ad bin Zurarah untuk mengajak manusia kepada Islam hingga tidak tersisa satu rumah pun di Bani Abdul Ashhal, melainkan di dalamnya terdapat orang laki-laki dan perempuan yang telah masuk Islam. Oke, itu efek siapa? Itu manfaat dari siapa? Dari Mus'ab bin
bin Umair. Karena selama itu yang saya sering bilang, juga saya ulang lagi. Mus'ab bin Umair tidak nunggu, wah saya belum bantas ahli dakwah, saya belum faham agama seperti Rasulullah, saya belum hafal Al-Quran semuanya. Enggak. Mulai sama yang kamu bisa. Tadi saya bilang sama Bu Wiwik, ya bacaannya sudah bisa mulai, bantu. Yang bacaannya belum bisa sama sekali, jangan kamu nunggu sampai bacaan saya lancar, Syekh. Enggak. Sekarang ini wajib kita. Terus juga bisa cari, bisa tambah, itu boleh. Tidak bilang jangan sampai kamu jadi guru. Enggak, mulai dari sekarang juga sampai belajar dari guru lain. Ini mereka sama. Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah. Mus'ab bin Umair mungkin ada yang bilang, Syekh, ini Mus'ab bin Umair sudah Islamnya lama, di tahun 2-3 setelah Rasulullah jadi kenabian. Tapi As'ad bin Zurarah baru 2 tahun. Kemarin di musim haji pertama, haji yang kedua datang bay'ah, ini baru belum 3 tahun. Tapi juga sifatnya, akhlaknya, Masya Allah. Mereka balik dakwah, mengajak atau ajak ke kaumnya semuanya yang ada. Sampai seluruh rumah di Al-Madinah ada orang yang sudah masuk agama Islam atau faham agama Islam. Terus ini di sini ada bait syair itu puji ke pada mereka bagaimana orang Mus'ab dan Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Hudhair itu bait syair mereka, karena orang Arab suka syair, jadi mungkin jadikan cerita tadi di dalam bait syair. Wallahu a'lam. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum, an yaj'alna wa iyyakum min ahli sidqi. Jadi dari pelajaran hari ini kita harus, mungkin istilah saya kurang, tapi maksudnya kalau kamu mau melakukan sesuatu baik, amal untukmu harus dalam keadaan atau sifat jujur biar bisa dapat. Syekh, saya mau hafal Al-Quran dalam 2 tahun. Perbaiki niatmu dalam keadaan jujur biar bisa 2 tahun bisa dapat. Tapi kalau kamu bilang saya mau 2 tahun tapi bukan, di dalamnya malas ya, karena dia dengar ceramah tadi, itu tidak bisa. Di sini ada berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak, akhwat, ikhwah yang masuk mau belajar, betul dalam 2 tahun sudah selesai, dapat sana. Ada berapa orang enggak? Saya tidak bisa menuduh bilang, oh ini mereka tidak jujur. Mungkin ada alasan, mungkin ada salah, mungkin dari awal belum paham. Tapi kalau kita mau seluruh perbuatan kita dapat doa juga. Doa kita itu Rasulullah mengajarin kita, kalau kamu doa harus yakin. Artinya apa? Jujur. Jangan kamu bilang, ya Allah kasih saya 1 juta. Ya sudah, besok ya Allah kasih saya 1 juta. Itu bisa 1 tahun, 2 tahun tidak dapat 1 juta atau 10 juta atau 15 juta atau 1 miliar. Tapi kalau dalam keadaan benar, jujur, setiap kali, setiap waktu bisa dapat. Dunia atau akhirat. Ya, kita lihat orang yang mungkin bilang artis. Kadang-kadang dapat apa itu di TV. Mereka tanya, kenapa? Dia bilang dari awal tujuan saya mau jadi seperti fulan. Tapi saya usaha gagal, berapa kali usaha coba lagi. Itu namanya jujur. Dalam keadaan baik atau tidak baik, tapi mukhlis, ikhlas. Itu semuanya di sini. Tapi kita bisa atur di dalam agama kita, di dalam pelajaran kita, di dalam yang kita ikut sekarang kelas-kelas atau bacaan Al-Quran. Jujurlah biar dapat bacaan yang benar. Jujurlah biar bisa baca seperti Rasulullah. Jujurlah biar bisa dapat fahaman Al-Quran. Jujur benar-benar biar bisa semuanya yang kamu capai, dapat pahala, juga dapat yang kamu lagi cari di dunia. Waffaqana Allah wa iyyakum, razaqana wa iyyakum husnal ikhlas wal mutaba'ah lin nabil a'zam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.